Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rizky Setiabudi dari jurusan Ekonomi Pembangunan D, angkatan tahun 2023. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan mengenai pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai inflasi itu sendiri. Inflasi merupakan suatu kondisi di mana meningkatnya harga barang dan jasa secara umum secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Inflasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam perekonomian. Salah satunya dengan terjadinya inflasi. Kita sempat melonjak mengalami inflasi yang tinggi itu pada saat 2019, yaitu terjadinya COVID-19, di mana fenomena ini itu terjadi secara global, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lainnya. Tidak hanya pada masa itu saja, tetapi inflasi ini juga sempat naik pada tahun 1998, yaitu pada saat terjadinya krisis moneter. Inflasi yang terjadi pada tahun 1998 ini itu mengalami peningkatan sebesar 78%, di mana menjadikan harga nilai tukar mata uang rupiah itu 16.000 per dolar. Hal ini sangat berdampak besar. Dampaknya itu lebih banyak ke arah yang negatif. Mengapa seperti itu? Karena banyak perusahaan, bank yang harus gulung tikar karena terjadinya laju inflasi yang cukup tinggi ini. Sebenarnya terdapat beberapa faktor inti dari fenomena tersebut dapat terjadi. Yang pertama yaitu karena adanya depresiasi nilai tukar rupiah. Yang kedua yaitu akibat harga bahan bakar dan energi naik. Kemudian yang ketiga itu adanya gangguan pasokan barang. Inflasi itu memiliki cukup banyak dampak bagi perekonomian suatu negara. Apabila jika inflasi itu tinggi, pertumbuhan ekonomi itu akan bergerak lambat atau stagnan, bahkan bisa lebih rendah. Beberapa dampak dari inflasi yaitu meningkatnya biaya produksi sehingga minat masyarakat untuk membeli barang itu turun, jadi daya beli masyarakat juga turun. Terutama kenaikan inflasi pada kondisi krisis moneter tahun 1998 ini, kenaikan harga barang pokok membuat masyarakat itu resah sehingga kehilangan daya beli masyarakat bahkan untuk kebutuhan pokok dan terjadi banyak protes di mana-mana. Penurunan nilai rupiah ini itu melonjak membuat perusahaan itu tidak bisa membeli bahan baku untuk menghasilkan barang produksinya karena barang produksi yang dijual itu meningkat sangat tinggi sehingga terpaksa banyak yang gulung tikar dan kehilangan bisnisnya. Dampak yang dirasakan pada masa itu tidak hanya bagi masyarakat umum saja, tetapi juga Bank Indonesia juga mengalami dampaknya. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 ini berdampak besar bagi seluruh lapisan masyarakat. Bank Indonesia pada saat itu bahkan mengalami kredit gagal bayar. Kredit macet ini merugikan bank sehingga pemerintah itu memutuskan untuk menggabungkan beberapa lembaga keuangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia. Akibat inflasi juga membuat investor asing tidak lagi percaya bahwa uang yang diinvestasikan di Indonesia itu dapat memberikan hasil yang baik sehingga banyak investor asing yang menarik modal dari Indonesia. Namun Indonesia pada saat itu sudah mengalami perekonomian yang sangat buruk sehingga untuk kembali pulih itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi ada beberapa solusi yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat, dimana ini itu harus diterapkan supaya bisa mendapatkan perekonomian Indonesia yang stabil kembali. Yang pertama itu dengan memperkuat stabilitas mikroekonomi. Yang kedua dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Yang ketiga mengurangi ketergantungan impor. Yang keempat memperkuat sistem keuangan dengan melakukan pengawasan dan regulasi sektor perbankan dan keuangan. Yang kelima itu memperkuat sistem informasi dan komunikasi. Beberapa solusi tersebut sebenarnya dapat diterapkan untuk memperbaiki perekonomian di Indonesia supaya inflasi itu tetap stabil. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai inflasi dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.